Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah poin E, pembagian bilangan bulat. Nah, sebelumnya anak-anak harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya pembagian tersebut. Kalau pada materi sebelumnya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kalau pembagian ini merupakan pengurangan yang berulang. Apa maksudnya? Mari perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 6 bagi 3. Jika kita menggunakan prinsip dasar pembagian yaitu pengurangan berulang, maka cara kerjanya adalah, nah seperti ini anak-anak, 6 dibagi 3. 6 kurang 3 kurang 3, jadi pengurangannya itu berulang. Nah, karena ini 6 kurang 3 sama dengan 3, 3 kurang 3 sama dengan 0. Kita kurangkan berulang-ulang sampai hasil akhirnya 0, sampai habis. Ya, setelah itu kita lihat, oh ternyata angka 3-nya ini berulang sebanyak 2 kali. Maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi konsep awalnya seperti itu ya nak. Kita lihat ke contoh kedua. Nah, bagaimana jika soalnya 10 bagi 2? Berarti 10-nya harus dikurang dengan angka 2 sampai habis. Kita lihat ya. Nah, perhatikan, inilah dia prosesnya. 10 bagi 2. Berarti 10 kurang 2, 8. Kurang 2, 6. Kurang 2, 4. Kurang 2, 2. Kurang 2, 0. Jadi harus sampai habis ya. Nah, kita lihat berapa kali munculnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka hasilnya 5. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi itu ya nak. Jadi pembagian itu sebenarnya tidak sulit karena dasarnya adalah pengurangan yang kita lakukan secara berulang-ulang sampai hasil akhirnya itu 0. Jadi itulah prinsip dasar pembagian untuk bilangan-bilangan kecil. Tetap ini prinsip dasar yang digunakan, yang diterapkan kepada siswa kelas 3. Ya, untuk kalian siswa kelas 6 harus bisa memahami dengan lebih cepat karena soal-soal yang diberikan, materi-materi yang diberikan pasti lebih tinggi daripada materi kelas 3 ya, dengan bilangan-bilangan yang lebih besar, dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi harus bisa memahami dengan teknik-teknik yang lain. Ini adalah dasarnya ya. Nah, setelah lihat proses tadi, coba apakah kalian sudah paham dasar pembagian yang merupakan pengurangan berulang? Coba ya kalian kerja soal nomor 3 ini, 15 bagi 5 dengan proses pengurangan berulang. Berapa ya hasilnya? Silakan dikerja. Kita lanjut pada ketentuan pembagian bilangan bulat. Sama dengan ketentuan pada perkalian bilangan bulat ya, seperti ini. Jika bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Dan jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Kesimpulannya, jika bilangan yang dibagi itu sama jenis, ya, positif bagi positif, negatif bagi negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif, ya. Jika sejenis sama-sama bilangannya, sama-sama bilangan positif, sama-sama bilangan negatif. Tapi kalau yang dibagi itu berbeda jenis, positif bagi negatif atau negatif bagi positif, maka hasil akhirnya itu adalah bilangan negatif. Ya, jadi itu konsep yang harus dipahami baik untuk perkalian maupun pembagian bilangan bulat. Ya, jika sejenis maka hasil akhirnya itu positif, jika berbeda jenis maka hasilnya itu adalah negatif. Nah, sekarang mari perhatikan contoh berikut ini ya. Ada 5 contoh. Perhatikan nomor 1. Di sini ada bilangan negatif dibagi bilangan positif. Ini berbeda jenis ya, sudah pasti hasilnya adalah negatif. Maka jika ada yang seperti ini langsung saja berikan tanda negatif ya. Untuk
hasil akhirnya bilangan berapa, nanti belakangan baru diproses ya. Jadi kalau ada perkalian dan atau pembagian yang berbeda jenis antara positif dengan negatif, maka langsung saja tulis tanda negatifnya terlebih dahulu supaya tidak lupa ya. Nah, kemudian 12 kurang 6, 12 bagi 6 itu sama dengan 2. Jadi kalau perkalian itu kebalikan dari pembagian, pembagian kebalikan dari perkalian. Jadi untuk siswa kelas 6 harus sudah menguasai perkalian 1 sampai perkalian 10 supaya untuk pembagian yang bilangan-bilangan kecil seperti itu bisa langsung didapatkan hasilnya tanpa harus menggunakan pembagian bersusun ya. Jadi untuk pembagian bersusun sebentar kita akan bahas. Kita lihat dulu contoh soal yang berkaitan dengan ketentuan pembagian yang ini ya. 12 bagi 6 hasilnya 2. Jadi kita gabungkan negatif 12 bagi 6 itu adalah negatif 2. Nah, lihat di contoh kedua ini sama-sama bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif ya. 25 bagi 5 sama dengan 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Kembali lagi, perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Sama juga di nomor 1 tadi, 12 bagi 6 sama dengan 2, karena 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Karena ini negatif, maka negatif juga. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada berbeda jenis ya, ada perkalian, ada positif, ada negatif. Maka hasilnya negatif ya. 27 bagi 3, hasilnya 9 ya, karena 9 kali 3 hasilnya 27 gitu ya. Jadi 27 bagi negatif 3 hasilnya negatif 9. Nomor 4 ini sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Angkanya 45 bagi 9 itu 5, karena 5 kali 9 sama dengan 45. Dan yang terakhir, jika bilangannya lebih dari 2, maka harus dikerjakan step by step ya. Nah, di sini kita kerjakan dulu bilangan pertama dan kedua. Kemudian bilangan ketiga turunkan tulis ulang ya. 108 bagi negatif 6. Karena ini berbeda jenis, maka kita tulis terlebih dahulu bilangan negatifnya, kemudian kita bagi angkanya. 108 bagi 6, hasilnya itu 18. Digabungkan jadi negatif 18. Turunkan, tulis ulang, bagi 9. Negatif bagi positif hasilnya negatif. 18 bagi 9 itu 2 ya. 2 kali 9 18. Jadi negatif 18 bagi 9 adalah negatif 2. Jadi seperti itu ya nak. Jika sejenis hasilnya itu bilangan positif. Jika berbeda jenis hasilnya bilangan negatif. Jika bilangan yang ingin diproses itu lebih dari 2, maka kita kerjakan tahap demi tahap. Ya, seperti itu. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan Ibu akan membahas tentang pembagian bersusun ya untuk bilangan-bilangan yang lebih besar. Nah, di sini lihat contohnya 513 bagi 3. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian dan pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Maka jika pembagiannya itu bagi 3, misalnya pada contoh ini bagi 3, maka yang harus dikuasai adalah perkalian 3. Ya, jadi seperti itu ya nak, kita coba pada contoh soal nomor 1 ini, 513 bagi 3, kita coba dengan cara pembagian bersusun. Nah, untuk lebih mengaitkan lagi konsep yang tadi bahwa perkalian dan pembagian itu adalah saling berbalikan, maka Ibu letakkan di sini perkalian 3 ya. Nah, untuk pembagian bersusun 513 bagi 3, kita berikan tanda seperti ini ya. Mungkin ini kalian sudah tahu ya, ini sudah dibahas dari kelas 3, 4, 5. Sekarang di kelas 6 tinggal di refresh dan dimantapkan kembali. Nah, angka yang pertama dari sebelah kiri itu angka 5 ya. Nah, 5 bagi 3 itu hasilnya berapa? Nah, kita lihat lagi di sini. Adakah angka 5 pada hasil perkalian ini? Tidak ada ya. Nah, tapi yang mendekati angka 5 dan di bawah angka 5 itu angka 3.
Jadi yang kita ambil itu jangan yang di atasnya, ya. 6 pun dekat dengan 5. Tetapi itu di atas 5. Kita ambil yang di bawah 5, ya. Nah, maka kita ambil angka 3. Maka 1 kali 3 sama dengan 3. Kita ambil angka 3 ya. Nah, angka 3-nya tulis di bawah. Kemudian ini angka 1-nya diletakkan di atas. Nah, seperti ini. Ya, jadi angka 1-nya letakkan di atas sebagai hasil, kemudian angka 3-nya letakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan, 5 kurang 3 hasilnya 2. 2 dibagi 3 tidak bisa karena angka 2 lebih kecil daripada 3, maka kita turunkan angka 1. Nah, kita lihat lagi di perkaliannya, apakah ada hasil 21? Iya, ada ya, 7 kali 3 sama dengan 21. Maka yang diletakkan di atas adalah angka 7 diletakkan di atas. Ya. Kemudian 21-nya diletakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan 21 kurang 21. Hasilnya 0, ya. 0 bagi 3 tidak bisa karena lebih kecil dan masih ada angka di belakangnya, tinggal kita turunkan saja angka 3. Ya, jadi 3. 3 dibagi 3 langsung aja ya, 1. Ya, jadi angka yang sama yang dibagikan itu pasti hasilnya 1. Maka kita tuliskan di atas. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3. 3 kurang 3, 0. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali tanpa memperhatikan perkalian ini ya. Kita fokus ke sini dulu. 5 bagi 3. 5 bagi 3 berapa kali 3 yang hasilnya 5? Kalau tidak ada berarti mendekati 5. Itu 1 ya. Jadi 5 bagi 3 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Kurangkan 5 kurang 3 hasilnya 2. 2 tidak bisa dibagi 3 karena lebih kecil, maka harus diturunkan di bilangan berikutnya yaitu 1. 21 bagi 3 hasilnya 7. 7 kali 3 hasilnya 21. 21 kurang 21 hasilnya 0. 0 dibagi 3 tidak bisa karena lebih kecil, maka turunkan angka yang belum diproses yaitu angka 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Kita kurangkan 3 kurang 3 hasilnya 0. Tidak ada lagi, bilangannya sudah habis dan sudah berakhir pengurangannya 0, maka proses pembagian bersusunnya selesai. 513 bagi 3 hasilnya 171. Kita letakkan lagi pada soalnya. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi jika masih bingung dengan proses pembagian bersusun, bisa dibantu dengan perkaliannya, karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian dan perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Jadi kalau mau lancar pembagian harus lancar dulu perkaliannya, ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Nah, bagaimana jika ada yang seperti ini? Berbeda jenis. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah memberikan tanda negatif. Negatif berapa? Itu yang akan kita cari pada proses pembagian bersusun. Ya, kita akan proses 2389 bagi 9. Ya, jadi pada pembagiannya ini tidak usah lagi diberikan tanda negatif ya. Yang penting pada hasilnya udah langsung diletakkan tandanya. Supaya tidak tambah membingungkan ya. Nah, karena ini pembagian 9, maka yang harus dikuasai adalah perkalian 9. Ya. Oke, kita mulai dari angka yang pertama paling kiri yaitu angka 2. Apakah 2 bisa bagi 9? Jawabannya tidak bisa ya, karena 2 lebih kecil dari 9. Jadi yang bisa dibagi itu adalah bilangan yang lebih besar dari angka yang dibagi. Ya, karena ini lebih kecil, maka kita tidak bisa membaginya. Kita harus mengambil 2 angka. Ya, 2 dan 3, 23. Apakah 23 bisa dibagi 9? Jawabannya bisa. Angka berapakah itu?
Nah, berapa kali 9 yang hasilnya 23 atau mendekati 23? Kita lihat di sini ada 23, tidak ada ya. Jadi kita ambil yang di bawah 23 yaitu 18. Ya, 18. Nah, 2 kali 9 sama dengan 18. Angka 2-nya kita letakkan di atas. Dan angka 18-nya kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan 23 kurang 18 itu hasilnya 5. Ya, 5 bagi 9 tidak bisa karena 5 lebih kecil daripada 9, maka kita turunkan angka 8. 58 bagi 9. Berapa kali 9 yang hasilnya 58? Adakah? Yang hasilnya 58 tidak ada ya, maka kita ambil yang di bawah 58 yaitu 54. Nah, 6 kali 9 sama dengan 54, maka angka 6 ini kita letakkan di atas. Dan angka 54-nya kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan 58 kurang 54, hasilnya 4, kita letakkan di sini. Sama seperti perkalian bersusun, pembagian bersusun juga harus diletakkan sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi jangan salah posisi. Jika salah posisi, maka akan salah hasilnya. Ya, jadi tadi 58, kemudian hasil dari 6 kali 9, 54, kita letakkan di bawahnya ya. Satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan. 8 kurang 4 sama dengan 4, 5 kurang 5, 0, tidak usah dituliskan. Atau langsung saja 58 kurang 54 hasilnya 4. Karena 4 adalah satuan, maka harus dituliskan di bawah satuan. Jangan dituliskan di bawah 5, karena 5 pada posisi 54 ini adalah puluhan. Ya, jadi tetap harus dipahami posisi bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya untuk bisa meletakkan angka-angka tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. 4 dibagi 9 tidak bisa. Karena 4 lebih kecil dari 9, maka kita turunkan angka 5. Jadi 45 ya. Nah, 45 bagi 9 berapa ya? Berapa kali 9 yang hasilnya 45? Berapa kali 9 yang hasilnya 45? Oh, ini dia, 5 kali 9. Ada yang pas ya. 5 kali 9 hasilnya 45. 5 kita letakkan di atas. Kemudian 45 kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangkan 45 kurang 45 hasilnya 0. Karena sudah menghasilkan 0 dan tidak ada lagi bilangan yang ingin dibagi, maka inilah hasil akhirnya. 2385 bagi 9 hasilnya 265. Kita letakkan di sini. Nah, maka ketika kita kembalikan kepada soal bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. 2385 bagi negatif 9 hasilnya adalah negatif 265. Jadi dipahami betul-betul antara perkalian dan pembagian, kemudian susunannya harus sesuai dengan posisi bilangannya. Ya, contoh soal yang ketiga, negatif 780 bagi negatif 12. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya bilangan positif ya, jadi tidak perlu dikasih tanda apa-apa. Nah, bilangannya 780 bagi 12 kita proses secara bersusun. Karena ini pembagian 12 dibagi 12, maka yang harus dikuasai adalah perkalian 12. Oke, sekarang kita mulai ya dari angka yang pertama, angka 7. 7 dibagi 12 tidak bisa ya karena lebih kecil. Maka kita ambil dua angka 78. 78 dibagi 12 berapa? Berapa kali 12 yang hasilnya 78? Berapa yang hasilnya 78? Adakah yang hasilnya 78? Tidak ada ya, maka kita ambil yang di bawahnya. Di sini ada angka 72.
Yang diambil 6 kali 12 sama dengan 72. Angka 6-nya diletakkan di atas. Kemudian 72-nya diletakkan di bawah. Jadi angka 2-nya ini bukan diletakkan di bawah 0 ya, tetapi diletakkan di bawah 8. Karena yang tadi kita bagikan 78. Maka satuan sejajar dengan satuan. Ya, puluhan sejajar dengan puluhan. Ya, karena yang kita fokuskan tadi adalah 7 dan 8. Gitu ya. Nah, kemudian kita kurangkan 78 kurang 72 hasilnya 6. Kita letakkan di bawah angka 2. 6 dibagi 12 tidak bisa, maka kita turunkan 0. 60 dibagi 12 berapa ya? Berapa kali 12 yang hasilnya 60? Ada atau tidak? Ternyata ada ya, 5 kali 12 sama dengan 60. Maka angka 5 ini kita letakkan di atas. Kemudian angka 60-nya kita letakkan di bawah. Kita kurangkan 60 kurang 60 hasilnya 0. Karena sudah hasilnya 0 dan tidak ada lagi bilangan yang harus diproses, maka inilah hasil akhirnya 65. Kita letakkan pada di sini ya. Maka negatif 780 bagi negatif 12 hasilnya 65. Jadi seperti itu ya nak, untuk setiap proses pembagian yang bilangannya besar, maka kita harus mencari jawabannya menggunakan cara pembagian bersusun. Untuk bisa menguasai pembagian bersusun, maka harus menguasai perkalian bersusun. Jadi semuanya harus dipahami. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi kalau mau paham perkalian dan pembagian, harus pahami penjumlahan dan pengurangan. Kalau mau kuasai pembagian, harus kuasai perkalian. Maka keempat itu saling berkaitan. Antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu harus saling dipahami semuanya karena saling berkaitan. Ya nak? Silahkan kalian simak penjelasannya sampai betul-betul paham sehingga bisa menjawab soal latihan dengan proses dan jawaban yang tepat.